Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus Daurah Parenting Islami bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas Daurah Parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Estimasi kebutuhan dana sebesar 1.125 juta rupiah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, saya tadi pagi ba'da subuh berdiskusi ya setelah Ustadz Hanan pulang dari masjid, kemudian setelah itu kami jumpa di ruang keluarga. Kemudian disitulah kami membahas tentang sebuah fenomena yang saat ini ada di Yogyakarta. Jadi tidak semuanya tahu bahwa ternyata saat ini ibu-ibu Yogyakarta, tempat tinggal kita yang tercinta ini, Jogja itu slogannya apa sih? Jogja berhati nyaman. Tapi apakah ibu-ibu tahu? Ternyata belum lama ini Yogyakarta diserang dengan sebuah outlet. Saya hanya menggunakan isyarat outlet begini nih. Udah tahu? Berapa ini angka berapa? Outlet itulah ya. Ya udah ya. Yang sekarang merebak di Yogyakarta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ibu-ibu tahu outlet itu jual apa? Miras. Dan ibu-ibu tahu siapa di dalamnya? Wanita-wanita yang sengaja menggoda anak-anak muda yang ada di Yogyakarta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ini musibah. Kenapa? Karena awal atau asal muasal dari berbagai kejahatan ada di miras. Sampai kemarin tuh waktu kami berada di mobil, kami tuh lihat di depan tuh orang nyetir kayak orang mabuk. Kan kalau orang nyetir ya, waktu kami mau antar anak-anak tuh gelear-gelear sama Ustadz Hanan di klakson, tit gitu ya. Itu membahayakan. Ya. Dan ibu-ibu tahu di titik-titik ya di Yogyakarta tuh kalau mungkin di luar kota itu hanya satu adanya, di Yogyakarta diserang banyak outlet, Masya Allah, lebih dari 2 titiknya ya. Maka dari itu kita apa yang bisa kita lakukan, karena itu sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW jauh-jauh hari. Apa kata baginda Rasulullah? Tidak akan datang hari kiamat kecuali miras sudah merajalela. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Bu? Ayo Bu, kencangkan doa kita. Yang bisa kita berkontribusi dalam dakwah, ayo kita berdakwah. Karena sesungguhnya berdakwah mengajak manusia kepada jalan yang benar itu bukan hanya tugas seorang ustadz atau ustazah. Bukan, kita semuanya. Seorang guru TK, seorang guru SD, seorang guru SMP, seorang guru SMA patut untuk mewaspadai anak-anaknya agar tidak terjerembab ke dalam dunia miras. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sampai saya diperlihatkan oleh Ustadz Hanan tuh nih, istriku lihat. Jadi beliau ikut grup Rembuk Ustadz Yogyakarta. Itu sedang lagi dibahas dalam judul Gawat Darurat Jogja. Jadi kalau ada judul gawat darurat tuh biasanya mindset kita apa sih Bu? Gawat darurat itu ada apa? Gawat darurat itu bahaya mengintai gitu ya. Maka ternyata sekarang di Yogyakarta bahaya sedang mengintai. Dan ibu-ibu tahu mereka memakai apa cara mendekati masyarakat biar diperbolehkan? Mereka membagi-bagikan sembako, mereka membagi-bagikan sarapan gratis, membagi-bagikan makan siang gratis. Maka dari itu saya ajak diri saya dan ibu-ibu, ayo sekarang itu bukan waktunya kita saling menyalahkan, bukan lagi waktunya kita harus mengungguli orang lain, bukan. Wallahi kalau itu adalah tujuan kita, maka lebih baik mundur dari awal dalam barisan dakwah. Ya.
Kita itu berdakwah agar syiar Islam ini muncul, agar syiar Islam ini tetap terjaga. Allah yang akan menjaganya. Mari kita berkontribusi, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan untuk Islam. Karena Islam yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Allah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya dengan syarat kita menjadi orang-orang beriman. Itu adalah syarat seseorang bisa masuk surga. Maka ketika di sekeliling kita ini sudah rusak, maka apa yang bisa kita berikan? Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang harus kita pikirkan semuanya. Dan yang paling dekat, paling mudah adalah bagi kita seorang ibu, kencangkan doa. Kencangkan doa. Apa doanya? Ya Allah, jagalah anak-anak kaum muslimin. Ya Allah, jagalah anak-anak kaum muslimin. Bukan hanya anak kita, tapi anak-anak kaum muslimin. Ya Allah, jagalah anak-anak kaum muslimin dari orang-orang yang tidak baik. Ya Allah, jagalah anak-anak kaum muslimin dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada mereka. Sekarang pikirannya bukan anak-anak kita, Bu. Tapi kita lebih luas, anaknya kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau anaknya kaum muslimin itu adalah anak-anak yang salih dan salihah, maka di dalam lingkungan pun ikut baik. Tapi kalau anaknya kaum muslimin rusak, maka dalam suatu masyarakat atau lingkungan juga ikut rusak. Ya. Masya Allah, saya aja baru tahu nih Bu, baru tahu tadi pagi itu kita ngobrol. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan, kencangkan doa. Yang kedua, tolong setiap keluarga menjelaskan akan bahaya miras kepada keluarganya masing-masing. Yuk, dimulai dakwah itu dari rumah masing-masing. Jelaskan kepada anak kita, nah, solih, solihah, solihah, solih, ibu izin menjelaskan, ibu izin diskusi. Ketahuilah wahai anakku bahwa yang namanya miras di dalam agama kita itu adalah sesuatu yang dilarang. Sedikit atau banyaknya sama. Ya Allah. Jadi kalau kita sudah tidak bisa lagi menghindar, maka yang kita harapkan hanyalah pertolongan Allah. Dan kita ikhtiar menjelaskan kepada anak-anak kita dimulai dari rumah akan bahayanya miras. Ya Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kota Yogyakarta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejahterakan kota Yogyakarta beserta para penduduknya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada pemimpin kota Yogyakarta petunjuk dengan petunjuk yang baik. Amin. Allahumma amin. Jadi kalau dulu ya para sahabat tuh, Rasulullah SAW itu marah, pernah marah. Marah kenapa Bu? Marah karena syariatnya Allah diinjak-injak. Marah karena orang berani melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun harus punya seperti itu. Dalam Islam tuh namanya ghirah, kecemburuan. Orang Islam kapan cemburu? Cemburu kalau syariatnya Allah dipermainkan. Kita harus cemburu. Ya. Dan sekarang, Masya Allah teman-teman, banyak orang-orang itu yang sudah berani terang-terangan. Ya terang-terangan mengaku dirinya muslim, tapi ternyata di media sosial dia mengatakan saya bisa video call sama malaikat. Pernah dengar ibu-ibu? Beliau mengaku muslim. Bahkan sebagian orang mengagung-agungkan beliau adalah seorang yang pintar. Dan beliau mengatakan bisa video callan sama malaikat, ya, bisa apa lagi? Bisa mengerti bahasa semut, ya. Bisa apa lagi? Bisa tahu ya bahwa kapan datangnya malaikat. Ya Allah, ini lihat, kita itu sekarang hidup di sebuah zaman di mana orang yang baik, orang yang benar perkataannya, maka akan ditindas oleh kebatilan, ditindas oleh orang-orang yang tidak masuk akal lagi ketika berbicara. Dan perbanyak kencangkan doa ibu-ibu, Allahumma arinal haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila warzuqna jtinaba. Dan banyak duduk mencari ilmu agama. Ya, karena di antara bekal kita untuk menjalani kehidupan ini agar selamat sampai ke tujuan, di antaranya adalah dengan berilmu. Maka tidak ada ilmu yang lebih Allah sukai kecuali seorang hamba mengetahui agama yang mulia ini. Jadi jangan pernah kita bersantai-santai. Hari ini di depan mata kita, di sekeliling kita sudah banyak yang namanya fitnah syubhat.
fitnah syubhat menyambar-nyambar, ya. Dan kita benar-benar perkencang doa, minta kepada Allah agar Allah menjaga kita semuanya dengan penjagaan yang terbaik, ya. Dan kita berjuang, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.